Om Swastiastu. Om Awijnam Astu Yanamisu. Om Anubadrah Kratian. Dewan Juri dan umat Dharma yang berbahagia. Sebagai umat beragama yang memiliki serada dan bakti, patutlah kita menghadirkan angayu bagi kehadapan ide Sang Hyang Widi, karena atas asung ketewaran nugrahnya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan swadharma kita sebagai umat sedharma yang berbagai macam kejadian dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang bisa menimbulkan berbagai kerugian seperti debat-debat internet, polemik tentang aktif kontra, intoleransi internal umat beragama, dan kurang bisa menerima perbedaan dalam beragama. Dari fenomena yang terjadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Pluralisme dalam Hidup Mewujudkan Moderasi Beragama. Umat sedharma yang moderasi beragama ialah beragama dengan jalur tengah, tidak fanatik dan toleransi. Sedangkan pluralisme merupakan salah satu wujud dari toleransi beragama. Pluralisme sendiri terdiri dari dua kata, plural yang artinya dan isme yang artinya paham, yang berarti paham atas kebenaran. Hindu adalah sebuah agama yang sangat menghargai pluralisme. Berkembang melalui pluralisme, Hindu tidak seperti kepercayaan yang lain yang nampak kuat dengan munculnya berbagai paradigma pluralisme. Hindu tidak pernah mempatenkan suatu kebudayaan, bahasa, atau ritual sebagai lambang atau tanda resmi dari agama. Umat sedharma yang pluralisme sesungguhnya merupakan identitas, ciri khas, dan karakter Hindu. Hindu tidak pernah tampil sebagai sosok yang arrogant. Doktrin Hinduisme yang pluralisme sangat menghargai berbagai isme atau paham ketuhanan seperti panentheisme, dan monoteisme. Doktrin Hinduisme yang pluralisme itu tidak pernah mengklaim suatu kebenaran sebagai kebenaran yang hanya menjadi miliknya sendiri. Doktrin Hinduisme yang pluralisme sangat menghargai betapapun kecilnya dan sederhananya suatu kebenaran. Hinduisme tidak pernah menolak kebenaran. Hinduisme tidak pernah melihat orang yang berada di sekitarnya sebagai orang yang dipandang sebelah mata oleh Tuhan. Hinduisme berpandangan bahwa setiap orang dan sekelompok orang bergerak baik dari kebenaran yang sederhana atau rendah ke yang lebih tinggi hingga yang lebih tinggi. Untuk sampai pada anak tangga teratas dari sebuah kebenaran, seseorang mesti menginjakkan kakinya terlebih dahulu pada anak tangga pertama. Mustahil bagi seseorang untuk sampai pada anak tangga teratas tanpa melalui anak tangga pertama. Demikian juga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam waktu yang berbeda-beda sesuai dengan karma bersama yang nanti akan menentukan tingkat kemampuan kita dalam mencapai umat sedharma yang Sri Swami Siwananda dalam Intisari Ajaran Hindu menyatakan bahwa istilah Hinduisme itu sendiri sangat luas yang mencakup sejumlah sekte-sekte dan aliran-aliran yang bersatu, namun dalam banyak ciri-ciri. Hinduisme di dalam ajarannya memiliki berbagai macam kelompok filsafat dari Vedanta, Vaishnavisme, Sainisme, Saktisme, dan memiliki berbagai macam kepercayaan dan aliran. Ia lebih bersifat gabungan agama daripada agama tunggal dengan keyakinan yang terbuka. Ini merupakan keindahan dari agama yang menarik hati,
yang merupakan kemuliaan Hinduisme. Oleh sebab itu, tidak ada pertentangan di antara berbagai macam kepercayaan dan mantra. Rig Veda Mandala 1, Sutta 164, mantra 46 menyatakan, kebenaran itu satu, para bijak menyebutnya dengan berbagai ekam sat viprah bahuda wana. Umat Dharma yang berdasarkan penjabaran makna pluralisme atau keberagaman, Hindu telah mampu hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Misalnya, umat Hindu yang berasal dari keturunan suku Jawa sangat erat sekali hubungan sosial masyarakatnya sesama suku Jawa, walaupun keyakinan orang Dayak yang tetap hidup berdampingan dengan tradisi dan kebudayaan sesama Dayak, walaupun sudah berbeda. Umat Hindu etnis Bali yang mampu hidup berdampingan di seluruh pelosok Nusantara sampai saat ini. Ciri khas umat Hindu adalah damai, kasih, tidak menyakiti, dan beragam, sehingga mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis antara umat Hindu. Namun, tidak bisa dipungkiri masih ada umat kita yang tidak memahami pentingnya hubungan yang harmonis internal umat beragama sesama Hindu. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11, artinya, sejauh mana orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan tingkat penyerahan dirinya. Semua orang menempuh jalan, wahai putraku. Beberapa di antara umat ini ada yang salah menafsirkan sloka. Sebagian menafsirkan jalan sebagai agama-agama yang ada sekarang. Sebagian lagi menafsirkan jalan itu sebagai catur yoga yang dapat menjadi salah satu atau dilaksanakan sekaligus. Padahal sangat jelas yang dimaksud dalam ayat sloka ini adalah tingkat penyerahan diri setiap orang, dan Tuhan akan membalas mereka sesuai dengan tingkat penyerahan diri. Yang lebih parah lagi, ada sebagian dari umat kita yang menafsirkan ayat dari sloka ini adalah semua agama adalah sama. Ini sudah jelas sendiri dan merugikan. Friend Gautama Morales, seorang Hindiawan, mengecam keras orang-orang Hindu yang menyamakan agamanya dengan agama lain. Beliau mengatakan, setiap kali orang Hindu mendukung universalisme radikal dan secara bombastis memproklamasikan bahwa semua agama adalah sama, ini sudah jelas keliru dan merugikan umat sedharma. Demikian Dharma Channel yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berikut. Sudah pasti banyak hal yang telah berkenan di hati para pendengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya, apa yang telah saya sampaikan tadi bisa membuka wawasan kita untuk bisa lebih menghargai dan memahami arti keberagaman. Mari kita jalin persatuan dan kebersamaan sesama umat. Banggalah sebagai umat. Saya akhiri Dharma Channel ini dengan para misan. Om Santi, Santi, Santi. Saat kita membahas keberagaman Hindu, mulai dari Hindu di Bali, Hindu di Jawa, dan bahkan Hindu di Sulawesi, hanya tata cara upacaranya saja yang berbeda, tetapi tatwa dan susilanya sama-sama bersumber dari Weda, dan terlepas dari itu, semua tetap disebut sebagai Hindu.